kamu sudah bangun? Berapa umurmu? Kak, umurku baru saja menginjak 20 tahun. Apa? Aku ternyata telah tidur dengan seorang pria yang 8 tahun lebih muda dariku. Halo para penonton sekalian, namaku adalah Song Yan. Dilaporkan bahwa miliarder misterius Amerika X baru-baru ini kembali ke Long Chuan sehingga memicu gejolak di pasar saham. Stasiun televisi kami akan segera melakukan wawancara eksklusif, mohon semuanya menantikannya. Kak Yan, selamat untuk Anda. Selamat atas pelantikan Anda sebagai CEO perusahaan. Sangat layak disebut sebagai Ratu Berita dari Long Chuan. Rating penonton malam ini menjadi nomor 1 lagi. Kak Yan? Informasi terbaru yang didapat, si miliarder X malam ini akan muncul di bar hunting. Wawancara khusus kita memiliki harapan besar. Baiklah, mari kita hadang orangnya di bar sekarang. Tempat macam apa ini? Miliarder X sama sekali tidak ada di bar. Ternyata dia lumayan tampan. Berapa bayaranmu? Kak, akhirnya aku menemukanmu. Biarkan Kak merasakannya dulu saja. Ya ampun. Selisihnya genap 8 tahun. Saat aku mengikuti ujian masuk universitas, dia pasti masih belajar tabel perkalian. Kak, ada apa? Tidak ada apa-apa. Cepatlah pulang ke rumah. Kak, Presiden Jiang. Presiden Jiang. sepertinya Kak sudah melupakan saya. Pergi, cepat pergi. Ada uang, ada makanan. Pergi sana, pergi. Sana, pergi. Siapa bilang kami tidak punya uang untuk makan? Ayo, Kak traktir kamu. Oh, uang. Tahi lalat di ujung mata. Kak cantik sekali. Kak, nanti setelah aku sukses membangun usaha sendiri, aku pasti akan membalas budimu. Baiklah, Kak menunggumu. Kak, kali ini kamu tidak bisa kabur lagi. CEO. Selanjutnya, kita akan kemana? Pergi ke stasiun TV Long Chuan. Aku ingin melamar kerja. Anak nakal, Nyonya Besar sudah menyiapkan pesta keluarga untuk mencarikanmu pasangan. Kali ini ada perintah tegas. Kamu wajib kembali. Paman kedua, aku sudah punya seseorang yang kucintai. Aku akan mengejarnya. Tunjukkan identitasmu sebagai orang terkaya X. Gadis mana yang tidak bisa kamu dapatkan? Aku tidak ingin orang mencintai hartaku. Aku ingin seseorang mencintai diriku apa adanya. Sebelum aku mendapatkannya, aku tidak akan pernah kembali. Bisnis keluarga sebesar ini. Kamu membiarkan orang tua berusia 50 tahun ini yang menanggungnya. Cepatlah kembali untuk meneruskannya. Aku ingin pensiun. Antrean berikutnya. Kak, kebetulan sekali ya. Sedang apa kamu di sini? Halo Kak, nama saya Jiang Hanyu. Umur saya 20 tahun. Saya datang untuk melamar pekerjaan sebagai asisten direktur Anda.
Ini bukan tempat yang pantas untuk Anda. Cepat pergi. Kak, aku hanya datang untuk melamar pekerjaan. Kenapa Anda merasa gelisah? Aku akan mempersulitnya. Aku yakin dia pasti akan pergi. Cepat, panggil semua pelamar ke sini. Dalam waktu 10 menit kalian harus menghafal semua ini. Aduh, ini. Saya tidak pernah mempelajarinya. Oke, kenapa teksnya ada sebanyak ini? Mana mungkin bisa menghafalnya secepat itu? Keahlian dasar seperti menghafal teks berita saja. Kalian tidak bisa. Memangnya apa gunanya kalian untukku? Aku sudah menghafalnya. Biar aku yang mulai lebih dulu. Tiongkok saat ini adalah negara perdagangan terbesar pertama di dunia. Wah, hebat sekali. Benar, dia sangat keren. Kalian tidak bisa menghafalnya, malah memuji saingan kalian, di mana harga diri kalian. Keluar sekarang. Kak, apakah ini artinya wawancaraku berhasil? Meskipun kamu menjadi asistenku, hubungan kita hanyalah sebatas atasan dan bawahan. Kamu jangan bermimpi yang macam-macam. Jangan-jangan, Kak. Ingin punya hubungan lain denganku? Kak Yan, Kak Yan. Kak Yan, kami mendapat informasi bahwa di lapangan golf yang sering dikunjungi orang terkaya itu, perusahaan lawan Liu Minmin sudah berangkat ke sana. Jadilah sopirku. Jangan sampai Liu Minmin mendahului kita. Ternyata orang yang ingin diwawancarai itu adalah aku sendiri. Kak, mengapa kamu harus mewawancarai orang terkaya berinisial X? Berita eksklusif darinya bisa mendatangkan ratusan miliar lalu lintas, sekaligus menjadikan perusahaan kita nomor 1 di industri ini. Bagaimana bisa aku tidak tahu kalau dia begitu hebat? Tentu saja. Dulu dia berjuang dari nol, hingga mendirikan kekaisaran bisnis ratusan miliar, dan juga dia adalah penguasa dari keluarga Jiang, yang misterius itu. Nama kamu juga Jiang Hanyu. Kalian berdua memiliki nama yang persis sama. Tapi yang satu berada di atas langit, sedangkan yang satu berada di bawah tanah. Terima kasih atas pujiannya, Kak. Siapa yang memujimu? Ada-ada saja. Ayo pergi, Kak. Mengapa kamu menghalangiku? Lapangan golf Longchuan menggunakan sistem keanggotaan, hanya anggota yang berhak untuk masuk. Berapa biayanya? Biaya keanggotaannya $10 juta setahun. Apa? 10 juta dolar. Gawat. Uang tunai di kartuku tidak sebanyak itu. Song Yan. Akhirnya, ada juga saatnya kamu tertahan di depan pintu. Hanya sekadar daftar anggota, sebentar lagi setelah mendaftar, aku bisa langsung masuk. Benar-benar sok kaya. Kamu hanya punya perusahaan kecil. Memangnya punya berapa banyak uang? Kekasihku tersayang, dia adalah bos dari perusahaan besar. Dengan harta lebih dari 100 juta dolar, tidak seperti kamu, yang tidak punya kualifikasi bahkan hanya untuk masuk. Tunggu dulu. Siapa bilang dia tidak berhak masuk? Bukannya aku menyuruhmu untuk menunggu di dalam mobil. Kenapa kamu malah ke sini? Aku kesini untuk membayarkan iuran keanggotaanmu. Song Yan, dari mana kamu mendapatkan pria piaraan ini? Wajahnya memang tampan, tapi kata-katanya terlalu sombong. Jangan bicara sembarangan, dia ini asistenku. Hanya seorang asisten. Bagaimana mungkin bisa membayar 10 juta dolar iuran? Jangan mencoba bergaya di depanku. Aku memang sedang tidak ada uang sekarang, tapi bisa urus kartu ke bank saja. Kak, selama kamu menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Panggil manajer kalian ke sini, gesek kartunya. Siapapun juga punya kartu hitam. Isi kartu ini pasti kosong. Ada lambang naga di kartu ini?
Sepertinya ini adalah kartu hitam tertinggi yang hanya ada 3 di dunia. Apa? Bagaimana anak muda ini bisa punya kartu seperti itu? Dia hanya seorang asisten kecil. Mustahil punya kartu ini. Kartu ini pasti palsu. Palsu atau tidak, akan segera terlihat setelah digesek. Siapa tamu terhormat yang ingin memproses kartu ini? Gesek saja. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan mempermalukan diri sendiri. Jangan cuma 10 juta dolar. Aku akan perpanjang sampai 100 tahun. Gesek 1 miliar dolar. Selamat Anda berhasil menjadi anggota lapangan golf kami. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia hanyalah seorang asisten. Jiang Hanyu, apa yang sebenarnya terjadi? Kartu hitam eksklusif keluarga Jiang baru saja digunakan. Akhirnya aku tahu keberadaannya. Mengejar wanita pasti cuma alasan. Pelayan perjamuan keluarga tetap berjalan seperti biasa. Jiang Er, seret dia, bawa dia pulang meski harus memaksanya. Siap laksanakan. Pelayan, bantu aku lacak lokasi transaksi kartu itu. Aku sendiri yang akan pergi menjemputnya. Kalian semua, ikut aku. Aku, marga aku Jiang, aku juga termasuk bagian dari keluarga Jiang. Kartu ini milik orang tua di keluargaku. Pantas saja kamu tersenyum di dalam mobil tadi. Ternyata kamu sedang membanggakan keluargamu sendiri. Lalu bagaimana dengan uang ini? Tidak apa-apa, mereka juga jadi bisa bermain golf. Anggap saja ini sebagai hadiah untuk mereka. Kerja bagus. Nanti aku akan naikkan gajimu agar status kerjamu segera jadi permanen. Terima kasih, Kak. Memberi kenaikan gaji pada orang terkaya. Kamu adalah orang yang pertama. Song Yan, kamu sangat beruntung hari ini. Gawat, itu paman kedua. Keluarga siapa? Acaranya besar sekali. Kak, ayo kita cepat masuk. Ada apa? Bukannya kamu ingin bertemu dengan orang terkaya? Ayo, ayo, ayo. Aku hampir saja lupa tentang itu. Hei. Ini adalah mobil milik orang terkaya, ex keluarga paman kedua. Dengan penglihatanmu itu, aku rasa meskipun orang terkaya, kamu pun tidak akan mengenalinya, kan? Mobil orang terkaya ex paman kedua? Jiang Hanyu, mari kita ke sana dan menyapa. Aku tidak ikut ya. Aku kan hanya seorang sopir, aku tunggu di dalam mobil saja. Kalau begitu kamu tunggu di mobil dulu, aku akan ke sana untuk menyapa. Oh, baiklah. Aku pergi dulu ya. Presiden Jiang. Presiden Jiang, saya Min Min dari Orange TV. Apakah Anda punya waktu untuk sesi wawancara? Aku dengar kalian di Orange TV hanya mengandalkan berita hiburan untuk mencari perhatian. Bagaimana mungkin keluarga Jiang membiarkanmu bertindak semaunya? Pergi sana. Cepat pergi! Jika menyinggung perasaannya, kita tidak akan bisa mewawancarai orang terkaya X. Halo Presiden Jiang, saya adalah CEO dari stasiun televisi Longchuan, Song Yan. Ratu Berita? Stasiun televisimu memang melaporkan banyak kegiatan amal. Lumayan juga. Terima kasih atas pujiannya, Presiden Jiang. Saya selalu sangat mengagumi pemimpin dari keluarga Jiang. Saya berharap Presiden Jiang bisa membantu mengatur jadwal wawancara dengan orang terkaya X. Keponakanku itu suasana hatinya tidak menentu, dan keberadaannya sangat misterius. Saran saya untukmu, Nona Manis, lebih baik jangan membuang waktu. Dengan ketulusan hati, pasti ada jalan keluar. Baiklah, aku akan bantu menyampaikannya. Tapi saranku, sebaiknya jangan berharap terlalu banyak. Baiklah, terima kasih banyak. Sopir di dalam mobil ini, sepertinya itu keponakanku Hanyu. Presiden Jiang, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Sepertinya aku melihat seseorang yang kukenal. Gawat, paman kedua datang ke sini. Presiden Jiang, apa yang Anda lihat sampai menempel di kaca mobil begitu? Ini mobilmu? Ya, kaca filmnya anti-intip. Anda tidak bisa melihat ke dalam. Apakah ada orang di dalam mobilmu? Di dalam ada asisten saya.
Kalau Anda ingin menemuinya, saya akan menyuruhnya menyapa. Baiklah. Keluarlah sebentar. Presiden Jiang ingin menemuimu. Berikan salam. Maaf ya, anak ini sangat pemalu. Dia baru saja mulai bekerja. Aku pasti salah lihat. Bagaimana mungkin Hanyu adalah seorang asisten kecil yang tidak punya pengalaman? Tidak masalah, lupakan saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa Presiden Jiang. Kamu ini kenapa? Bahkan untuk menyapa Presiden Jiang saja tidak mau. Tidak boleh, wajahku ini hanya boleh dilihat oleh Kak. Jangan bercanda lagi. Cepat masuk ke arena. Ya. Song Yan, dengan kemampuanmu ini, orang terkaya X pasti tidak akan puas melihatnya. Jangan harap bisa mendapatkan kualifikasi wawancara eksklusif. Pekerjaan terlalu sibuk, kemampuan golfku jadi menurun. Kak, aku ajari kamu. Kamu bisa? Aku ini ahli dalam bermain golf. Kak, berdirilah dengan stabil. Anak kecil, bagaimana bisa kamu mendekat seperti ini? Jantungku berdegup sangat kencang. Kak, kenapa telingamu begitu panas? Jangan-jangan kamu merasa malu ya? Jiang Hanyu, bersikaplah yang benar. Kak, jangan bergerak. Sebentar lagi selesai. Liu Minmin, apa yang kamu lakukan? Ku beritahu ya, Song Yan, dia ini sebenarnya adalah pria piaraanmu, kan? Kamu pasti sudah tahu, kemampuanku bermain tidaklah bagus. Apa kamu sengaja melakukannya? Takut? Kalau begitu, hak wawancara dengan orang terkaya X pasti akan jatuh kepadaku. Kami menerima tantangan itu. Aku yang akan mewakili Kak. Baiklah, kekasihku yang akan mewakili aku bermain. Lauke sudah bermain golf selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin pemuda bau kencur bisa melampauinya? Song Yan, tunggu saja kekalahanmu. Satu lubang sekali pukul itu tidak seru. Kalau mau bersaing, lakukan 3 pukulan berturut-turut dalam satu lubang. Anak muda, rekor satu lubang sekali pukul dibuat oleh orang terkaya X beberapa tahun lalu, dan kamu langsung ingin menantang 3 pukulan? Aku dengar orang terkaya X pernah membuat janji di sini. Siapapun yang bisa memecahkan rekornya, ia akan mengabulkan satu keinginan orang itu. Repot juga, kamu masih ingat janji yang aku buat. Tapi tidak ada yang bisa memecahkannya. Sepertinya aku sendiri yang harus melakukannya. Kalau begitu mari pergi. Ayo jalan, Kak. Sayang, ayo semangat. Astaga, untuk apa kamu berteriak? Hampir saja masuk tadi, ini semua gara-gara kamu yang menggangguku. Jangan marah dong, kamu saja tidak bisa memasukkannya. Apalagi pemuda itu. Bukannya aku tidak bisa, hanya saja kondisiku sedang tidak bagus hari ini. Sekarang giliran kami. Song Yan, dia sudah takut dan melarikan diri. Lebih baik kamu menyerah saja sekarang. Apakah dia benar-benar meninggalkanku? Kak. Siapa yang bilang begitu? Aku tidak akan pernah meninggalkan Kak. Kak, apa kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Nanti, kamu main saja sesukamu. Aku mengerti semua aturan di lapangan ini. Untuk bonusnya, aku sudah menyiapkan beberapa juta dolar. Jangan terlalu sombong, awas nanti malu sendiri. Mohon maaf. Sepertinya aku akan membuat kalian kecewa. Bolanya masuk. Itu cuma satu pukulan. Jangan lupa, kita tanding untuk 3 pukulan masuk lubang, aku baru akan mengaku kalah kalau itu terjadi. Jiang Hanyu, kamu hebat sekali. Itu cuma keberuntungan pemula. Kita lihat saja nanti. Keberuntungan tidak akan datang 3 kali. Kemampuan kalian sendiri yang payah, malah iri padanya. Aku iri padanya. Aku ingin lihat
bagaimana pukulan ketiga bisa masuk? Apakah pria tampan ini orangnya? Dengar-dengar dia sudah memasukkan 2 pukulan. Wah, hebat sekali. Sepertinya janji dari orang terkaya X pasti akan menjadi miliknya. Jiang Hanyu. Kak tenang saja, aku tidak akan terpengaruh. Jangan biarkan Song Yan berhasil. Wawancara dengan orang terkaya X harus menjadi milikku. Wah, 1 pukulan masuk saja sudah jarang terjadi. 3 pukulan masuk lubang berturut-turut. Tidak disangka kita bisa menyaksikannya. Luar biasa sekali. Ini stick golf yang hanya dimiliki oleh orang terkaya X. Logo di atasnya adalah logo eksklusif milik orang terkaya X. Hanyu, Jiang Hanyu sebenarnya, siapa kamu? Jiang Hanyu, siapa kamu sebenarnya? Kak, aku ini asistenmu. Kebetulan aku pernah melihat stick golf milik orang terkaya X, lalu aku membeli tiruannya, coba lihat. Ternyata cuma barang tiruan. Dilihat baik-baik memang terasa berbeda. kamu lari kemana saja, anak muda? Membuatku mencarimu kemana-mana. Alih-alih menjadi orang terkaya X, malah datang ke sini dan pamer main golf untuk orang lain. Apa? Dia ternyata adalah orang terkaya X. Presiden Jiang, apa Anda tidak salah orang? Dia adalah asisten yang baru saya rekrut, bukan orang terkaya X atau apapun itu. Mana mungkin aku salah mengenali keponakanku sendiri. Kak, aku rasa Presiden Jiang ini pikirannya sedang. Biar aku tanyakan padanya. Baiklah. Paman. Astaga, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar. Beraninya kamu bilang pikiranku sedang bermasalah? Paman, tenangkan dirimu dulu. Sejujurnya, dia adalah gadis yang sedang aku dekati. Tapi sepertinya dia agak lebih tua darimu. Memangnya kenapa kalau lebih tua? Sekarang sedang tren hubungan beda usia. Terlebih lagi, dia adalah Ratu Berita. Salah satu dari 10 tokoh terkemuka di Longchuan. Seharusnya akulah yang tidak pantas untuknya. Jika yang kamu katakan itu benar, gelar Ratu Berita memang lumayan hebat. Pilihanmu tidak buruk. Maka kamu harus cepat-cepat. Kalau tidak, nenek sendiri yang akan datang membantumu. Jangan khawatir, Paman. Dalam beberapa hari ini, mohon bantu aku sebisa mungkin. Lalu beritahu nenek beberapa hari lagi bahwa dia punya 1 orang menantu baru. Aku dengar tadi dia memanggil paman. Aku baru saja mendengar seseorang memanggilmu paman. Presiden Jiang adalah pamanmu? Hai, begini ceritanya. Xiao Jiang adalah salah satu kerabat jauhku. Dia memanggilku paman karena hubungan kekerabatan. Kalian berdua ini sepasang kekasih ya? Ah, bukan. Bukan begitu. Anda sudah salah paham. Kami tidak memiliki hubungan seperti itu. Seorang orang terkaya X yang hebat, bahkan tidak bisa mengejar seorang wanita. Lalu, Presiden Song, bagaimana cara kalian saling mengenal? Kami kenal saat wawancara kerja. Aku rasa pasti lebih dari itu. Jadi begini, aku baru saja mendengar bahwa kalian telah memecahkan rekor di lapangan ini. Sebagai pamannya orang terkaya X, aku berhak mewakili orang terkaya X untuk memenuhi janji ini. Benarkah? Tentu saja, apapun keinginanmu, aku bisa membantumu mewujudkannya. Presiden Jiang, aku ingin menemui orang terkaya X. Aku ingin mewawancarainya secara langsung. Gadis ini sungguh polos. Bukankah orang terkaya X ada tepat di sampingmu? Ini, ambillah. 3 hari lagi, orang terkaya X akan mengadakan jamuan keluarga. Dengan membawa undangan ini, kamu bisa menemui orang terkaya X. Pas sekali untuk menikah dengan keluarga Jiang kami, dan menjadi menantu. Terima kasih, Presiden Jiang. Song Yan ternyata bisa mendapatkan undangan. Atas dasar apa dia mendapatkannya? Untuk menghadiri jamuan keluarga malam ini, kita harus berdandan dengan baik. Jangan sampai ada masalah. Maksudnya Kak adalah ingin membawaku pergi bersama? Maksud Kak adalah ingin membawaku ikut serta? Tentu saja, kamu adalah pahlawan terbesarnya. Kalau kamu terus membawaku, bagaimana aku bisa menyiapkan kejutan? Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengan orang terkaya X. Asalkan itu demi Kak. Aku bersedia melakukan apa saja. Sakit,
Berhentilah bicara omong kosong. Apa kamu harus merayu di setiap kesempatan? Aku akan mencoba gaun ini. Pelayan, bantu aku tarik resletingnya. Ternyata saat Kak memakai gaun, begitu cantik. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya Kak yang menyuruhku ke sini untuk menarik resletingnya? Aku memanggil pelayan. Cepat keluar. Hanya menarik resleting saja? Apa dari Kak yang belum pernah kulihat? Sudahlah, jika bicara lagi, Kak bisa marah nanti. Bagaimana bisa aku digoda oleh anak ingusan ini sampai berdebar? Rongyan, kamu payah sekali. Pergilah coba setelan jas ini. Kak, kamu ingin membelikan baju untukku? Kamu mau tidak? Mau. Kak, apakah ini termasuk dipelihara? Apa kamu mau? Mau saja. Jika dipelihara oleh Kak, setidaknya aku bisa menghemat kerja keras selama 20 tahun. Mimpimu terlalu indah. Aku pergi ganti baju dulu ya. Pesta orang terkaya X pasti dihadiri banyak orang penting dan kaum bangsawan. Orang terkaya X seharusnya tidak suka keramaian, kan? Apa yang kamu tahu? Aku sangat iri pada orang terkaya itu, bisa memiliki villa sebagus ini. Apa yang perlu diiri? Setelah malam ini, semua ini akan menjadi milikmu. Apa katamu? Bukan apa-apa. Ayo kita masuk. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Aneh. Di mana kartu undanganku ya? Jangan cemas. Coba cari lagi. Bisakah Anda memberi sedikit keringanan? Kami adalah tamu dari paman kedua, orang terkaya X, yaitu Presiden Jiang. Tanpa kartu undangan, siapapun tidak boleh masuk. Apa mungkin tertinggal di mobil ya? Jiang Hanyu, pergilah cari di mobil. Aku akan menunggumu di sini. Aku belum bisa membongkar identitasku untuk saat ini. Lebih baik aku pergi mencari kartu undangan itu saja. Baiklah. Wah, bukankah ini Song Yan? Kenapa tidak bisa masuk? Bukannya kamu juga tidak masuk? Siapa bilang? Kenapa kamu bisa memegang kartu undanganku? Apa maksudmu itu milikmu? Jelas-jelas ini milikku. Bagaimana bisa kamu punya surat undangan itu? Kamu mencuri punyaku. Kenapa? Apa cuma kamu saja yang boleh diundang? Lihat baik-baik, di sini adalah kediaman orang terkaya X, bukan rumahmu. Tidak punya surat undangan, tapi mau menemui orang terkaya X, bermimpilah. Kembalikan padaku. Benar-benar bagai pungguk merindukan bulan. Jelas-jelas kamu yang mencuri surat undanganku. Ada bekas lipatan di surat undanganku. Aku mengenalinya. Kenapa kalian membuat keributan di depan pintu? Di sini adalah keluarga Jiang. Maaf karena sudah mengganggu Anda. Jangan ikut campur urusan orang lain. Nenek tua seperti ini mana mengerti soal bisnis. Aku rasa kamu kesini cuma mau menumpang makan gratis ya. Kamu tahu siapa aku? Beraninya memanggilku begitu? Memang nenek tua kan? Apa aku harus memanggilmu mayat hidup supaya kamu senang? Kalau tidak suka disebut mayat hidup, kalau begitu aku panggil kamu nenek pengemis saja. Liu Minmin, menindasku saja sudah keterlaluan. Sekarang untuk apa kamu menindas orang tua? Ratu Berita merasa paling suci ya? Aku tidak peduli sama sekali. Nenek, kamu berani memukulku? Menindas orang tua? Melanggar norma susila? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Apa aku harus memilih waktu dulu? Kamu. Ini adalah depan gerbang rumah orang terkaya X. Di mana-mana ada kamera pengawas. Jangan sampai kita menarik perhatian. Mari kita pergi. Nenek? Nenek tidak apa-apa? Nenek tidak apa-apa. Gadis baik. Terima kasih sudah menolongku. Ini bukan apa-apa. Mereka menindas orang tua. Merekalah yang bersalah. Semangatmu benar-benar mirip denganku saat masih muda. Semakin dilihat aku semakin menyukaimu. Oh iya, siapa namamu? Apa kamu sudah punya kekasih? Nama saya Song Yan. Saat ini saya masih lajang. Bagus. Ya Nyan, ayo, aku akan membawamu masuk. Tapi nenek, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke acara jamuan orang terkaya X? Dia pasti mengatakan itu untuk menghiburku saja.
Nenek, di luar sini sangat panas. Nenek masuklah lebih dulu. Aku masih harus menunggu asisten saya. Benar-benar gadis yang perhatian. Nanti, aku akan memperkenalkan cucuku kepadamu ya. Kak, tidak ada surat undangan di dalam mobil. Sudah direbut oleh Liu Minmin. Sepertinya untuk mewawancarai orang terkaya X, sudah tidak ada kesempatan lagi. Mari kita pergi. Hei, Kak, aku tahu ada pintu belakang. Ikut aku. Ayo. Jika kita masuk seperti ini, bukankah ini kurang baik? Tenang saja, Kak. Tidak akan ada yang tahu. Selamat siang, Tuan Muda. Halo, Tuan Muda. Kak, biar aku yang tangani. Kamu? Apa yang mau kamu tangani? Tetaplah di belakangku. Kak, kamu sangat membuatku merasa aman. Diam. Sepertinya mereka salah menganggap kita sebagai keluarga Jiang, makanya memanggil Jiang Hanyu dengan sebutan Tuan Muda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak sengaja datang ke sini. Nona, apa yang Anda bicarakan? Tuan Muda, dia sendi. Tidak apa-apa. Kak, aku berasal dari cabang keluarga-keluarga Jiang. Biar aku saja yang menjelaskan pada mereka. Kamu masuklah lebih dulu. Baiklah kalau begitu, tapi segera kemari. Setelah selesai menjelaskan. Kita tidak boleh membiarkan Liu Minmin mendahului kita. Saat pesta nanti, kalian semua harus berpura-pura tidak mengenalku. Baik, Tuan. Nona tadi adalah Nyonya Muda? Belum, tapi sebentar lagi, aku sedang mengejarnya. Aduh. Jika Nyonya Besar tahu, beliau pasti akan sangat senang. Nyonya Besar sedang mencari Anda di mana-mana. Aku tidak mau pergi. Dia pasti ingin menyuruhku kencan buta lagi. Anda tidak punya pilihan lain. Tuan Muda, bawa dia kembali. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau memberontak? Ya, Nyonya, Tuan Muda sudah kembali. Jiang Hanyu, Nenek, kamu langsung lari saat melihatku. Memangnya aku ini semacam monster menyeramkan? Nenek, jangan bicara begitu. Bukankah aku lari karena takut? Nenek masih marah padaku? Aku memang masih marah. Tapi, hari ini, jika kamu mau menerima gadis yang aku kenalkan, aku akan memaafkanmu. Nenek, aku sudah punya orang yang aku sukai. Jangan buru-buru menolak. Gadis ini sangat cantik dan baik hati. Aku jamin kamu pasti akan langsung menyukainya. Orang yang aku sukai itu juga sangat cantik dan baik hati. Gadis ini sangat menghormati orang tua dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Aduh, orang yang aku sukai juga menghormati orang tua dan sangat punya rasa keadilan. Sudahlah, kamu sudah memakai alasan ini selama 3 tahun. Jika kamu benar-benar punya gadis yang disukai, pasti sudah kamu bawa ke rumah sejak lama. Aku baru saja menemukannya dan masih sedang mengejarnya. Kamu kejar saja urusanmu sendiri, dan biarkan aku mengenalkan pilihanku. Kita berdua jalan masing-masing saja. Setuju? Nenek, Sudah. Berdirilah di sini dan jangan kemana-mana. Aku akan segera memanggil gadis itu ke sini. Gadis Yan, jika kakak tahu aku ikut kencan buta dengan gadis lain, dia pasti akan sangat marah. gadis manis. Nenek, ada masalah apa? Bukankah tadi di depan pintu, sudah aku katakan padamu? Aku ingin mengenalkan cucuku kepadamu. Dia ada di... Mana orangnya? Tadi dia masih ada di sini. Anak nakal. Dia menolak kencan buta lagi. Nenek, karena cucu Anda tidak bersedia, untuk apa Anda memaksanya? Aku hanya ingin mumpung tubuhku ini masih kuat, mencari seorang istri, dan mengaturnya untuk dia. Kalau dia sudah mulai sibuk, siapa yang tahu kapan tepatnya dia baru punya waktu untuk berkencan. Anda sangat baik kepada cucu Anda. Gadis manis, apakah kamu mau menemaniku mencarinya? Nenek, saat ini aku masih belum punya rencana untuk melakukan kencan buta. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memperkenalkan kalian berdua, untuk sekadar berteman saja. Nyonya tua ini sangat teguh pendiriannya. Tak ada salahnya bertemu sebentar. Aku akan menemani Anda. Anak baik, ayo kita pergi.
mengejar sampai ke sini. Suara di dalam kamar ini, kenapa terdengar sangat mirip dengan Jiang Hanyu? Ternyata anak nakal itu bersembunyi di sini. Ayo masuk. Mana orangnya? Pasti di dalam. Ayo. Mana orangnya? Mungkin di dalam kamar. Ayo. Pasti ada di sini. Bocah kurang ajar. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Mana mungkin Jiang Hanyu muncul di sini? Bocah nakal itu kabur lagi. Nenek, mungkin saja dia benar-benar tidak mau. Bagaimana kalau nenek bicara baik-baik dengannya? Sayang, nenek sedang merasa cemas. Coba katakan, mana ada pemuda yang menolak untuk mencari pasangan? Mungkin dia punya gadis yang dia sukai. Dia memang pernah bilang, kalau dia menyukai seorang gadis selama 3 tahun. Tapi aku tidak pernah melihat gadis itu datang berkunjung ke rumah. Nenek, jangan khawatir dulu. Siapa tahu dalam beberapa hari, dia akan membawanya untuk bertemu nenek. Semoga saja dia tidak membohongiku. Seorang direktur utama dengan kekayaan ratusan miliar dolar bersembunyi di lemari. Benar-benar tidak masuk akal. Maaf, asisten menelepon dan menyuruhku segera kembali. Aku harus pergi sekarang. Baiklah nak, pergilah. Nenek sudah mengganggu waktumu. Halo kak, kamu di mana? Aku sudah hampir sampai di lobi lantai 1. Baik, aku segera ke sana. Ratu Berita telah datang. Song Yan, kamu tidak punya surat undangan. Bagaimana caranya kamu bisa menyusup ke sini? Kalau kamu punya cara untuk mencuri surat undangan, aku juga punya cara sendiri untuk masuk ke acara ini tanpa surat undangan. Jika Song Yan mendahuluiku dalam wawancara itu, bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menarik investasi dari pengusaha kaya X? Tenang saja, aku pasti akan membuatnya pergi dengan sendirinya. Benar-benar sembarang orang bisa masuk ke rumah orang terkaya X ya. Hei, semua orang di sini juga tahu, Ratu Berita Song Yan punya kehidupan pribadi yang tidak bermoral. Liu Minmin, apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu memelihara lelaki simpanan? Skandal yang luar biasa. Tak disangka sang Ratu Berita ternyata melakukan hal seperti itu. Tidak menyangka Song Yan, yang terlihat lugu, ternyata orang seperti itu. Aku tidak melakukannya. Jangan dengarkan bualannya. Menurut pendapatku, di usiamu yang masih sangat muda, sudah bisa menduduki posisi Ratu Berita, pasti kamu telah menggunakan berbagai cara yang licik dan menggoda. Song Yan begitu cantik, wajar saja jika banyak yang menginginkannya. Wanita cantik memang paling tahu cara menggunakan kecantikannya untuk mempermudah segalanya. Di luar melayani pria tua, di rumah menunggu berondong simpanan. Song Yan, siapa lagi yang bisa menikmatinya sepertimu? Jangan memfitnahku sembarangan. Aku, Song Yan, mencapai posisi ini dengan cara yang bersih. Justru kamu memilih seorang pria yang mungkin anaknya usianya lebih tua darimu. Kamu. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu memukulku? Memang kenapa kalau aku memukulmu? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jiang Hanyu hanyalah asistenku. Hubungan kami hanya sebatas atasan dan bawahan. Aku belum pernah melihat asisten pria yang membantu bos wanitanya mendaftar keanggotaan golf dan langsung membayarnya untuk 100 tahun. Asisten macam apa itu? Apa yang kamu maksud adalah kelas tertinggi di Yongchuan, yang biaya tahunannya 10 juta dolar itu? Lapangan golf itu? Tepat sekali. Ya ampun, berarti itu totalnya 1 miliar dolar. Tidak menyangka Song Yan adalah wanita semacam itu. Padahal aku masih menjalin kerjasama dengan perusahaannya. Malam ini sepulang dari sini semuanya akan aku batalkan. Aku juga akan membatalkannya. Asistenku memang kaya, tapi kartu keanggotaan itu dia daftar untuk dirinya sendiri, bukan untuk aku. Siapa yang percaya?
Kalau bukan karena kamu tidak bisa masuk ke lapangan golf itu, mana mungkin dia mendaftarkan kartu itu? Jika kamu tidak percaya, sekarang juga aku bisa meneleponnya dan memintanya ke sini untuk membuktikan kesucian kami. Kalian pasti sudah bekerja sama. Biarpun kamu memanggilnya datang, dia pasti tidak akan mengaku. Gelar Ratu Berita harusnya diberikan kepada Liu Minmin. Itu baru pantas. Malam ini adalah perjamuan keluarga terkaya, keluarga X, wanita seperti Song Yan, yang mengandalkan pria untuk naik jabatan. Mana layak berada di tempat seperti ini? Song Yan, kamu sudah dengar sendiri kan? Apa kamu mau pergi sendiri? Atau kamu ingin aku memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu? Aku merasa diriku tidak bersalah, jadi aku tidak akan pergi. Itu bukan pilihanmu. Hentikan. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Yanyan adalah orang yang baik hati. Dia bukan wanita seperti yang dia katakan. Lucu sekali. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa yang aku katakan tidak benar? Aku didorong hingga jatuh di depan pintu. Lalu Yanyan yang membantuku berdiri. Gadis sebaik ini tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku dengannya sudah menjadi saingan selama bertahun-tahun. Aku lebih tahu dari Anda orang seperti apa dia sebenarnya. Karena kalian adalah saingan? Apa kamu takut Yanyan mengungguli dirimu? Sehingga kamu dengan sengaja memfitnahnya? Menurutku, apa yang dikatakan orang tua ini ada benarnya. Nona Song, tidak terlihat seperti orang semacam itu. Sudah susah payah membuat Song Yan namanya tercemar, ternyata malah diganggu oleh nenek tua ini. Song Yan, lebih baik kamu bawa orang tua ini pergi bersamamu. Kalau tidak, aku akan bertindak keras padamu. Siapa yang kamu suruh pergi? Aku tidak berbohong. Pria ini adalah pria simpanan dari Song Yan, orang terkaya eks paman kedua, bisa menjadi saksinya. Tuan Jiang, pria di sisimu ini adalah Beraninya kamu menyebut keponakanku sebagai pria simpanan? keponakan. Berani-beraninya menyebut ibuku sebagai nenek tua? Dia adalah seorang nyonya. Bahkan berani memfitnah istri dari keponakanku dan membuat kekacauan di kediaman keluarga Jiang. Istri keponakan? Aku tidak percaya, ini tidak mungkin. Dia hanyalah seorang asisten kecil dari Song Yan. Bagaimana mungkin dia menjadi orang terkaya X? Beritahu dia siapa aku. Anda adalah kepala keluarga Jiang, orang terkaya X di Longchuan. Dia ternyata adalah orang terkaya X. Aku telah menyinggung Longchuan yang merupakan orang terkaya X. Saya tidak mengenali orang hebat sepertimu. Saya mohon ampuni saya. Mohon jangan menyimpan dendam. Bukan kepadaku kamu harus meminta maaf, tapi kepada Song Yan dan Nyonya Besar. Nyonya Besar, saya minta maaf. Song Yan, saya minta maaf. Apa yang baru saja saya katakan hanyalah omong kosong. Kumohon maafkan aku, ya? Baru setelah mengetahui identitasnya, kau mulai minta maaf? Aku belum pernah melihat orang yang begitu oportunis sepertimu. Jika maaf saja sudah cukup, untuk apa ada polisi? Pelayan, beritahukan ini, akuisisi Orange TV, keluarkan Liu Minmin, dan boikot mereka sepenuhnya dari industri berita. Siap, laksanakan. Grup ke, buat mereka bangkrut sekarang juga. Jangan, tolong jangan. Jangan lakukan itu. CEO, ini semua karena Liu Minmin, wanita ini, dia menyesatkanku. Sehingga aku bersikap tidak sopan kepadamu. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Keyuhui, pria macam apa kamu ini? CEO, saya mohon lepaskanlah saya. Jeruk adalah hasil kerja keras saya. Itu hasil kerja keras saya. Kamu sudah dilarang bekerja di industri berita. Pelayan, buat mereka menghilang dari kota Longchuan. Baik, kalian semua. Bawa mereka keluar. Siap. Selamatkan aku. Tolong bantu aku. Lepaskan aku. Jangan CEO, CEO, jangan. Kumohon, Kumohon, jangan. jangan. Lepaskan aku. Aku dengar, sepertinya ada yang ingin membatalkan kerjasama dengan Song Yan. Tidak ada CEO, saya sungguh buta. Tidak tahu kalau Song Yan adalah istri CEO. Perusahaan kami bersedia selamanya menjadi pengikut Ratu Berita. Baguslah kalau begitu. Jika tidak ingin kehilangan kesempatan mencari uang, maka bersikaplah sopan kepada orang-orangku. Aku sudah berusaha dengan segala cara untuk mewawancarai orang terkaya X. Ternyata dia adalah asistenku sendiri. Padahal barusan aku terpikir untuk mengenalkan kalian berdua. Siapa sangka Yanyan, ternyata kamu sudah menjadi cucu menantuku. Apa? Nenek, orang yang ingin Anda kenalkan adalah Kak? Benar sekali. Selain Yanyan, gadis sebaik ini, siapa lagi yang membuatku turun tangan untuk mengenalkannya? Nenek, saya benar-benar tidak menyangka
Asisten saya adalah cucu Anda, dan juga orang terkaya berinisial X. Karena kalian berdua sudah bersama. Lalu kapan pernikahannya akan digelar? Nenek, Anda sudah salah paham. Kami berdua tidak pernah menjalin hubungan. Hah? Sepertinya Hanyu masih belum berhasil mendapatkan hati Nona Song. Kami hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan. Kedepannya, identitas Presiden Jiang. Di mata saya hanyalah Long Chuan, sang orang terkaya X. Sebelumnya saya yang sudah melewati batas. Saya harap CEO bisa memaafkan saya. Kak, Saya harap CEO bisa menjaga sikap. Jangan panggil saya Kak. Saya tidak pantas menerimanya. gawat. Sepertinya Kak sedang marah. Nenek, mohon maaf jika saya telah mengganggu hari ini. Saya permisi dulu. Kak, Nenek, kalau Nenek menahanku begini, Kak akan semakin marah. Dasar bocah nakal. Kamu sudah membohongi orang, dan baru sekarang merasa takut? Wanita itu paling benci pria yang menipunya. Lalu aku harus bagaimana? Tenang saja, serahkan semuanya pada nenek. Nak, tunggu aku. Ada apa Nenek? Lihatlah, sekarang hari sudah gelap. Menginaplah di sini malam ini. Aku sudah menyuruh orang untuk merapikan kamarmu. Nenek, ini rasanya tidak sopan. Asalkan kamu mau tinggal, nenek yang akan menjamin, kelak, seluruh hak wawancara orang terkenal dari Long Chuan akan kuserahkan kepadamu. Baiklah. Nenek memang punya sejuta cara. Cepat masuk. Lihatlah, ini adalah kamar tidur yang sudah kusiapkan untukmu. Pakaian ganti ada di atas tempat tidur, istirahatlah lebih awal. Terima kasih Nenek. Jika ingin mendapatkan menantu cucu, sepertinya aku sendiri yang harus turun tangan. Ini hanya untuk satu malam. Mendapatkan hak wawancara jauh lebih penting. Mengapa kamu ada di sini? Kak, ini adalah kamarku. Nenek, apakah Nenek di sana? Nenek. Nenek. Kuberitahu kalian, meskipun orang yang di dalam berteriak sekeras apapun, jangan pernah buka pintu ini. Baik, Nyonya Besar. Nenek. Berhentilah berteriak. Kak, ini pasti kesengajaan Nenek. Apakah maksudnya aku harus tinggal bersamamu? Aku tahu, Kak sedang marah kepadaku. Aku menyembunyikan identitasku, hanya untuk mendekatimu. Padahal, nantinya kamu bisa memberi penjelasan kepadaku, tapi kamu malah terus berbohong. Apa mempermainkanku itu sangat menyenangkan. Bukan mempermainkanmu. Aku sungguh menyukaimu, Kak. Jiang Hanyu, setiap kata yang kamu ucapkan sekarang tidak mungkin aku percayai. Aku hanya melakukan wawancara, bukan menjual diri. Ataukah sang orang terkaya demi tidur denganku bisa mengarang kata-kata apapun? Kak, kamu harus percaya padaku. Aku tidak membohongimu. Aku hanya ingin membangun citra yang baik sebelum memberitahumu. Mulai sekarang, mari kita berjalan masing-masing. Kita memang bukan berasal dari dunia yang sama. Seharusnya kita tidak pernah kenal. Apa yang kamu lakukan? Mau memaksaku? Kak, jangan menyerah padaku. Jiang Hanyu, berhentilah berpura-pura. Aku tidak akan termakan sandiwaramu. Kak, jangan emosi dulu. Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Sepertinya Kak meskipun belum jatuh cinta padaku, tapi sepertinya sangat suka dengan perut atletisku. Aku dengar dari nenek bahwa kamu punya gadis yang kamu sukai selama 3 tahun. Kenapa? Begitu cepat kamu berpindah ke lain hati. Kak, gadis selama 3 tahun itu adalah dirimu. Itu aku? Kak, 3 tahun lalu, kamu di luar negeri pernah mentraktirku makan? Apa kamu tidak ingat? Ternyata, orang saat itu adalah kamu. Benar, itu aku. Ini aku. Jiang Hanyu, jangan menciumku. Kenapa? Aku belum memaafkanmu. Lalu kapan kamu bisa memaafkanku?
Tergantung perilakumu. Tapi sekarang, cepat segera, pergi tidur di sana. Lalu, besok datanglah ke kantor untuk wawancara. Kak, tenang saja. Aku pasti akan menunjukkan sikap terbaik. Semuanya bersiaplah. 10 menit lagi, kita mulai wawancara dengan orang terkaya X. Benar-benar Ratu Berita. Karena bisa mengundang orang terkaya X, stasiun TV Longchuan kita ratingnya akan meledak. Hei, apa kamu pernah melihat orang terkaya X? Seperti apa ya tampangnya? Jangan terburu-buru. Nanti juga bakal tahu, kan? Iya. Aku datang. Halo Presiden Jiang. Halo Presiden Song. Presenter Song. Bukannya dia asisten Kak Yan? Kapan dia menjadi orang terkaya X? Dia memang sudah menjadi orang terkaya X sedari awal. Beberapa waktu yang lalu, ia hanya sedang mencoba menjalani hidup yang berbeda saja. Tidak disangka ternyata, orang terkaya X selama ini ada di dekatku. Ya ampun, sungguh luar biasa. Presiden Jiang, teman-teman penonton, sangat ingin mengetahui perjalanan wirausaha Anda. Bisakah Anda sedikit menceritakannya kepada kami? 3 tahun yang lalu, saat aku merintis usaha di luar negeri, aku tidak punya uang bahkan untuk makan. Lalu ada seorang gadis yang mentraktirku makan besar. Dia memberitahuku untuk percaya pada diriku sendiri. Itulah sebabnya sekarang, setengah dari pencapaianku ini semuanya adalah berkat dirinya. Wah, tidak disangka, Presiden Jiang ternyata adalah seorang pria yang sangat setia. Gadis itu pasti sangat merasa bahagia. Ternyata begitu ceritanya. Selama bertahun-tahun, Presiden Jiang tidak pernah menampakkan diri. Lalu mengapa kali ini tiba-tiba bersedia menerima wawancara dengan stasiun televisi Longchuan? Demi mengejar gadis yang aku cintai. Dia bekerja di sini, menerima wawancara ini. Juga dianggap membantunya menyelesaikan pekerjaannya. Tidak kusangka, orang terkaya X bersedia berkorban demi cinta. Sebenarnya siapa sih gadis yang begitu beruntung itu? Dia tidak mungkin akan mengatakannya secara langsung kan? Aku harus mencegahnya. Ternyata, ada juga orang yang tidak bisa dikejar oleh orang terkaya X ya. Mau bagaimana lagi? Beberapa waktu lalu aku membuatnya marah. Jadi aku sedang memikirkan cara untuk menebus kesalahanku. Gawat, ini tidak boleh berlanjut. Aku harus segera mengalihkan topik pembicaraan. Lalu, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa di rumah? Aku hanya ingin bertanya kepadanya, apakah dia mau memaafkanku? Cukup. Berhenti. Kak Yan, ada apa? Istirahat dulu 10 menit, baru nanti lanjut wawancaranya. Jiang Hanyu ini, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Dia masih muda, selalu bertindak tanpa berpikir panjang. Kak, ternyata kamu sembunyi di sini. Jiang Hanyu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Cepat keluar. Tenang saja, Kak. Tidak akan ada yang tahu. Kalau sampai ada yang tahu, akan sulit menjelaskannya. Cepatlah pergi. Kak, apa kamu begitu ingin memutus hubungan denganku? Jiang Hanyu, jangan macam-macam. Aku tidak macam-macam. Apa yang aku katakan itu serius? Aku kembali ke negara ini demi kamu. Membangun Longchuan juga karena kamu. Apa kamu tidak tahu bahwa wawancara tadi disiarkan ke seluruh negeri? Setiap kata yang diucapkan akan dilihat oleh mereka semua. Lalu kenapa? Aku memang ingin semua orang tahu bahwa Kak adalah milikku. Jiang Hanyu, saat ini kamu masih menjadi asistenku. Tindakanmu ini namanya melangkahi atasan. Ada orang di dalam? Kok pintunya terkunci? Bagaimana ini? Aku bisa bantu Kak untuk masalah ini. Tapi, aku harus ambil bunga dulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja dengan mencium Kak. Buka pintunya. Tidak tahu siapa yang ada di dalam. Kak, kenapa kamu begitu gugup? Aku peringatkan kamu. Kedepannya, lakukanlah wawancara dengan benar. Jangan lagi membuat skandal atau gosip. Siap laksanakan. Jiang Hanyu, ini sudah waktunya pulang. Kenapa kamu terus mengikutiku? Kak, aku tidak mengikutimu. Kita sudah sampai di depan pintu rumahku dan kamu masih bilang tidak?
Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mungkin membiarkanmu masuk ke dalam rumahku. Kak, aku ingin pulang ke rumahku sendiri. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Nah, lihat ini. Jiang Hanyu tiba-tiba pindah ke sini. Apa maksud dia yang sebenarnya? Siapa? Siapa itu? Kak, ini aku. Kenapa kamu ada di sini? Barusan mati lampu, aku ke sini untuk melihat apakah Kak baik-baik saja. Kenapa aku tidak baik-baik saja? Ada banyak cerita tentang orang yang sengaja memutus kabel listrik, memancing gadis keluar rumah, lalu berbuat jahat kepadanya. Kak bekerja di bidang berita, tidak mungkin kamu tidak mengetahuinya, kan? Jiang Hanyu, Kak, aku hanya mengkhawatirkanmu. kamu mengatakan semua ini padaku, hanya membuatku semakin takut saja. Pergi sana. Kak, Kamu baik-baik saja. Kak, kalau ditiup nanti sakitnya hilang. Kak, biarkan aku memperbaiki aliran listriknya. Kamu adalah orang terkaya berinisial X. Bisa memperbaiki aliran listrik? Kak, kamu jangan meremehkanku. Ini. Kalau begitu tunggulah aku. Kakak, lampunya menyala. Lihatlah. Kak, kenapa kamu tertawa? Cuma memperbaiki listrik. Tapi kok bisa-bisanya wajahmu jadi koreng-moreng begini? Kak, kamu merasa kasihan padaku? Kalau begitu, aku mau hadiah. Hadiah apa yang kamu mau? Aku ingin berada di sisi Kak. Seberapa besar keinginanmu? Sangat-sangat ingin. Kalau begitu, mohon padaku. Aku mohon padamu, Kak. Untungnya Jiang Hanyu ada di sebelah. Kalau tadi aku hanya sendirian, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jiang Hanyu, kenapa kamu pindah ke sebelah kamarku? Karena aku ingin lebih dekat dengan Kak. Yang tadi itu, terima kasih ya. Bisa dibutuhkan oleh Kak. Adalah kehormatan bagiku. Aku bahkan belum setuju loh. Ah, Lihatlah tampang malangmu itu. Bukannya kita belum pernah tidur bersama? Apa salahnya mencoba sekali lagi? Mau mandi dulu? benarkah? Aku akan segera pergi. Kak, ini sudah larut. Jangan bekerja lagi. Istirahatlah sekali lagi. Jiang Hanyu. 5 menit lagi sudah jam 11. Ada apa dengan jam 11? Aturanku adalah tidak menerima tamu setelah jam 11. Setelah jam 11 tidak boleh ada yang tinggal di sini. Kak, mengapa Anda begitu kejam? Sudah tahu aku kejam. Masih berani naik ke tempat tidurku. Aku tidak mau. Tidak mau tidur sendirian. Aku takut gelap. Aku ingin tidur bersama Kak. Kalau begitu, kembalilah dan nyalakan lampu saat tidur. Baiklah, aku pasti akan berusaha lebih keras. Tidak akan pernah mengganggu pekerjaan Kak. Dan menjadi teman tidur. Terbaik untuk Kak. Kak, Anda sudah bangun. Aku tidak tahu apa yang Anda suka makan. Jadi aku sudah menyiapkan sandwich, pangsit rebus, stik roti goreng, dan juga susu kedelai. Jiang Hanyu, sedang apa kamu di sini? Bukankah semalam kamu sudah pulang? Agar bisa merawat Anda dengan mudah, kemarin aku sengaja memasukkan sidik jariku ke dalam kunci pintu Anda. Jiang Hanyu, apa yang kamu lakukan ini sangat tidak sopan. Kita sudah menjalin hubungan yang sangat dalam. Mengapa harus mempermasalahkan sopan santun? Itu tetap diperlukan. Kak, jangan marah lagi. Minumlah segelas susu kedelai ini. Minum saja sendiri. Maaf ya, aku tidak sengaja. Bagiku,
Kak tidak akan pernah perlu meminta maaf padaku. Kak, mengapa wajahmu merona? Sepertinya, Kak masih sangat menyukai otot perutku. Aku harus berangkat kerja, cepat bereskan ini semua. Bisa membuat jantungku berdebar kencang, pesona anak muda itu sungguh luar biasa. Hampir saja. Untunglah. Kak Yan, acara lelang amal yang selama ini Anda perhatikan akan segera dimulai. Saya segera ke sana. Oh, bukankah ini si ratu berita dari televisi Longchuan, Song Yan? Presiden Huang. Kenapa? Apakah presenter Song juga datang untuk ikut acara lelang ini? Benar. Kebetulan sekali. Saya adalah penyelenggara lelang ini. Katakan saja jika menyukai sesuatu, akan kuberikan padamu. Tidak perlu, terima kasih Presiden Huang. Kenapa? Apa presenter Song? Meremehkan koleksi barang-barangku? Presiden Huang, Anda bercanda saja. Mana mungkin saya meremehkannya. Hanya saja, aku tidak bisa menerima begitu saja. Kebaikanmu ini. Jika presenter Song menemaniku semalam, bukankah itu alasan untuk menerimanya? Jangan sentuh aku. Song Yan, jangan tidak tahu berterima kasih. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Coba saja sentuh dia sedikit pun. Jiang Hanyu, sedang apa kamu di sini? Jika aku tidak datang, siapa yang akan melindungi Kak? Selama Kak tidak memecatku, aku akan selamanya menjadi asisten Kak. Ternyata cuma seorang asisten kecil. Beraninya kamu bersikap begitu sombong. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kakimu. Presiden Huang, Anda yang mengganggu saya lebih dulu, dia hanya mencoba menolong. Jika masalah ini tersebar luas, ini juga tidak akan menguntungkan bagi Anda. Aku tidak peduli siapa dirimu. Siapapun yang menindas Kak, aku akan menghabisinya. Ternyata dia hanya pemuda bertenaga. Begini saja. Siang hari biarkan Song Yan yang bermain bersamamu. Dan malam harinya temani aku. Bagaimana? Coba katakan sekali lagi. Aku ini penyelenggara pelelangan ini. Beraninya kamu tidak sopan padaku. Memangnya penyelenggara bisa berbuat semena-mena? Tidak usah berpura-pura. Berdandan secantik ini. Bukankah hanya untuk menunggu orang menyentuhmu? Kalau begitu, wajahmu sangat buruk. Pasti kamu menunggu untuk aku tamparkan. Si muka pucat ini masih berani melawanku. Wanita ini hanya punya sedikit uang. Dibandingkan dengan kami orang-orang besar. Dia seperti semut. Dia masih lebih baik daripada orang tidak beradab dan berwajah buruk sepertimu. Bahkan satu barang di pelelangan ini pun, kamu tidak akan mampu membelinya. Apa hakmu menantangku? Siapa bilang aku tidak mampu? Jika aku mau membeli, seluruh tempat lelang ini bisa aku beli. Benar-benar pembual, hanya mengandalkan mulut saja. Jika kamu bisa membeli seluruh tempat ini, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Pegang kata-katamu. Jiang Hanyu, sudahlah, jangan membuat keributan. Kenapa? Tidak mau membual lagi? Sudah kubilang tadi, bahwa aku adalah penyelenggara lelang ini. Kalau berani bikin masalah lagi, akan kuusir kalian semua dari sini. Presiden Huang, acara lelangnya akan segera dimulai. Apa Anda tidak mau masuk sekarang? Setelah urusan pentingku selesai, baru aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Kak, tadi kenapa kamu melarangku bicara bahwa identitasku adalah orang terkaya X? Nama besarmu terlalu terkenal. Bisa-bisa musuh malah waspada. Apa maksudmu? Ayo masuk dulu. Sebentar lagi kamu juga akan mengerti. Lukisan asli karya Tang Bohu ini, harga pembukaannya 50 juta dolar. 55 juta dolar. 60 juta dolar. Jiang Hanyu, aku mau pergi memotret sesuatu dulu. Kalau begitu aku ikut denganmu. Tidak usah, tidak usah. Kamu di sini saja untuk menutupiku. Bilang saja aku sedang ke toilet. Hati-hati ya, Kak. Sudah kuduga bahwa acara lelang ini tidak sesederhana kelihatannya. Tidak sia-sia aku menyelidiki ini sekian lama. Baiklah, selamat kepada bos ini, karena berhasil memenangkan barang koleksi ini. Tunggu dulu. Aku ingin mengungkap kecurangan di balik layar ini. Nona, apakah Anda memiliki pertanyaan?
Aku ingin mengungkap rahasia kotor di balik ini. Barang-barang yang kalian dapatkan itu semuanya palsu. Barang aslinya telah disembunyikan oleh pihak penyelenggara. Maksudmu, aku sudah menghabiskan 200 juta dolar untuk barang palsu? Penyelenggara membuat tiruan yang sangat identik dari semua barang koleksi ini, sehingga kalian tidak akan bisa membedakannya sama sekali. Ya Tuhan, bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Cara penyelenggara ini mencari untung sungguh menjijikan. Aku minta uang kembali. Barang koleksi yang sudah terjual dalam lelang tidak bisa dikembalikan atau diuangkan kembali. Kalau begitu panggil polisi. Bagaimana bisa kalian membiarkanku membayar 200 juta dolar hanya untuk mendapatkan barang palsu? Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uangnya. Tolong jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Koleksi kami semuanya asli dan berkualitas tinggi. Setiap barangnya dilengkapi dengan sertifikat pemeriksaan dari lembaga resmi. Anda tentu saja punya bukti itu, karena Anda sudah menyembunyikan semua barang yang asli, dan tidak melelang barang yang benar-benar asli. Anda hanyalah seorang reporter dari media kecil, tahu apa Anda? Apakah Anda mengerti apa itu koleksi? Dan apa itu pelelangan? Apa gunanya menyerang pribadiku? Saran saya, sebaiknya Anda segera menjelaskan kebenarannya kepada semua orang. Kebenarannya adalah wanita ini. Dia tidak mampu membeli barang koleksi ini. Jadi dia iri kepada kalian semua. Aku pastikan akan membuatnya mempertanggungjawabkannya secara hukum. Ini sungguh tidak masuk akal. Siapa sebenarnya yang mengatakan kebenaran? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa perkataan Anda itu benar? Aku punya buktinya. Kalian para jurnalis berita, demi mencari sedikit sensasi, benar-benar melakukan segala cara ya? Apa hakmu menghancurkan kameraku? Kamu merasa bersalah kan? Aku merasa bersalah. Aku marah. Semuanya, wanita ini memanfaatkan statusnya sebagai pembawa berita dari stasiun TV Long Chuan, datang ke acara lelangku untuk sengaja membuat keributan. Tapi jangan khawatir semuanya. Aku pasti akan meminta pihak kepolisian untuk menghukumnya sesuai hukum. Presiden Huang, jangan hanya menyudutkan dia seorang diri. Barang lelang yang kami beli ini, sebenarnya apa yang terjadi? Semuanya. Apa kalian masih tidak percaya padaku? Acara lelang yang kutangani sudah tak terhitung jumlahnya, tidak akan ada masalah. Tapi, tadi wanita ini bilang, kalau Anda memalsukan semua barang lelangnya. Itu tidak benar. Jangan biarkan kalian tertipu oleh identitasnya sebagai jurnalis berita. Kamu bohong. Tadi aku sudah melihatnya di belakang panggung, di dalam kamera ini. Ada foto-foto yang baru saja aku ambil. Kalau memang di belakang panggung, lebih baik kita semua pergi ke sana untuk memeriksanya. Benar. Hei, tunggu. Semuanya harap tenang. Belakang panggung adalah area penting, mana bisa dimasuki sembarangan. Kalian juga pasti tidak mau barang koleksi yang kalian beli mahal-mahal rusak begitu saja kan? Lebih baik kita berhati-hati. Lalu menurutmu bagaimana? Setelah aku menyerahkan wanita ini ke pihak kepolisian, kalian akan tahu secara alami bahwa apa yang aku katakan adalah benar. Memang tidak perlu terburu-buru, yang paling penting adalah melindungi koleksi yang ada di tangan kita. Orang-orang, tangkap dan tahan wanita ini. Setelah acara lelang berakhir, aku akan buat perhitungan padanya. Berhenti. Coba lihat siapa yang berani melakukannya. Kamu hanya seorang pekerja, aku sarankan jangan mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran sekalian. Beraninya kamu. Lihat saja kalau aku berani. Kemari kalian. Ikat mereka berdua sekarang juga. Buka. Jiang Hanyu? Sebenarnya apa yang terjadi? Saat kamu bilang jangan sampai melakukan hal yang gegabah, aku sudah meminta asistenku untuk menyelidikinya. Koleksi di dalam kotak ini, mengapa bisa sama dengan yang baru saja aku menangkan lelangnya? Jangan-jangan. Yang dikatakan presenter Song itu benar? Kita semua sudah ditipu. Koleksi lelang yang ada di tangan kalian semua memang benar palsu. Yang ada di ruang belakang ini, barulah koleksi aslinya. Itu tidak benar. Barang-barang ini semua sudah dia siapkan sebelumnya. Barang koleksi aslinya ada di tangan kalian sendiri. Sudah sampai di tahap ini, kamu masih saja berusaha berdalih. Dia bekerja sama dengan Song Yan untuk membuat kekacauan. Aku tidak tahu sebenarnya konspirasi apa yang ada di balik semua ini. Kalian semua jangan sampai terpedaya oleh mereka. Ahli penilai internasional, lalu ketua asosiasi juri, serta polisi, semua sedang menunggu di luar. Nanti pada saatnya, aku harap kamu masih bisa bersikap tangguh seperti ini. Bagaimana bisa kamu mengundang orang-orang itu? Siapa sebenarnya kamu ini? Dia adalah Presiden Grup Long Chuan, orang terkaya di Long Chuan Jiang Hanyu. Ternyata dia adalah orang terkaya di Long Chuan, X. Pantas saja begitu melihatnya, aku merasa auranya sangat luar biasa. Benar sekali, hanya dia satu-satunya orang yang bisa menggunakan kemampuannya sendiri untuk membongkar rencana licik Presiden Huang. Orang terkaya, saya salah. Mohon ampuni saya. Simpan kata-kata itu untuk kamu sampaikan di dalam penjara nanti. Bawa dia pergi. Aku benar-benar mengaku bersalah. Berkat bantuan orang terkaya X yang mendukung kami, jika bukan karena Anda, kami semua pasti sudah sangat merugi. Benar sekali. Yang harus kalian berterima kasih adalah kepada presenter Song. Dialah yang membongkar semua ini. Terima kasih presenter Song. Sesuai dengan reputasi Ratu Berita,
benar-benar Ratu Berita yang hebat. Hidup Ratu Berita. Ku dengar orang terkaya X bukankah sudah lama bertunangan dengan Yun Cheng nona muda kedua, punya ikatan pernikahan? Bagaimana bisa dia masih bersama wanita lain? Orang kaya memang seperti itu, meskipun punya pasangan perjodohan, itu tidak menghalangi mereka punya simpanan di luar. Apa Jiang Hanyu benar-benar punya pasangan perjodohan? Lalu kenapa masih berani merayuku? Kak, wajahmu terlihat pucat. Apa kamu sedang tidak enak badan? Jiang Hanyu, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Katakanlah. Apa kamu benar punya? Halo, Nenek. Hanyu, cepat pulang ke rumah. Ada hal penting yang harus kubicarakan denganmu. Baiklah. Ada apa? Nenek sedang mencariku untuk urusan mendesak. Kak, apa yang baru saja kamu katakan? Bertanya tentang apa? Dengan kapasitas apa aku bisa menanyakannya? Ya, bukan apa-apa. Kamu, pulanglah dulu. Nenek masih menunggumu di rumah. Ya, tunggulah aku. Nenek, ada urusan apa nenek mencariku? Aku juga baru saja mengetahuinya. Kakekmu dan orang terkaya di Jiangcheng, sebelum kamu dilahirkan, sudah menetapkan perjodohan untukmu. Perjodohan? Sekarang anak dari kedua keluarga sudah dewasa. Tuan Liu meminta keluarga kita untuk memenuhi janji itu. Tentang pernikahan ini, aku tidak bisa memenuhi janji tersebut. Keluarga-keluarga Jiang bukanlah orang yang ingkar janji. Tuan Liu dulu sangat banyak membantu keluarga kita. Menikah dengan putrinya juga merupakan salah satu bentuk membalas budi. Ada banyak cara untuk membalas budi. Kenapa harus dengan sebuah pernikahan? Terlebih lagi, aku sudah memiliki Yanyan. Lalu, pokoknya aku tidak akan putus darinya. Aku akan pergi sendiri untuk membatalkan pertunangan ini. Begini saja menurutmu bagaimana? Nanti kita lihat apakah kita bisa memberikan keuntungan lebih kepada mereka agar semuanya bisa berakhir damai. Tenanglah, aku mengerti. Andai saja Yanyan adalah putri orang terkaya di Yuncheng, pasti akan sangat menyenangkan. Halo, namaku Jiang Hanyu. Tak kusangka orang terkaya di Longchuan. Ternyata setampan ini, aku benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Halo, saya putri dari keluarga terkaya di Yuncheng, Liu Yunyu. Aku mencarimu hari ini, karena ingin membicarakan masalah pernikahan kita. Punya tunangan setampan ini, tanpa berpikir panjang pun aku bersedia menikah. Apalagi yang perlu dibicarakan. Aku siap kapan saja mengikuti permintaan orang tua kita. Kak Hanyu, saya siap menikah dengan Anda kapan saja. Sepertinya itu tidak mungkin. Aku sudah memiliki orang yang aku cintai. Apa? Jadi, aku tidak bisa menikah denganmu. Namun keluarga Jiang bersedia menanggung seluruh kerugian keluarga Liu. Meskipun Anda orang terkaya, tapi membatalkan perjanjian ini bagi seluruh keluarga Jiang akan menjadi pukulan yang sangat besar. Kak Hanyu, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Asalkan aku bisa bersama dengan orang yang aku cintai, aku bersedia menanggung segala risikonya. Kak Hanyu, aku sangat penasaran, sebenarnya wanita seperti apa dia, sampai bisa membuatmu sangat mencintainya. Aku harus membuat perhitungan dengan wanita sampah itu. Dia adalah seorang pembawa berita. Dia sangat berdedikasi dalam bekerja. Aku yakin, dalam hidupku ini hanya akan ada dia seorang. Tidak boleh membiarkannya membatalkan pertunangan. Aku harus mencari cara untuk menahannya. Kak Hanyu, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Katakanlah. Mengenai pembatalan pertunangan, bisakah kita jangan memberitahunya dulu, di depan publik? Kita tetaplah pasangan kontrak. Aku ingin menjelaskannya perlahan pada ayahku. Masalah ini pada dasarnya adalah kesalahan keluarga Jiang. Kamu bersedia membatalkan pertunangan ini saja. Aku sudah sangat berterima kasih. Tenang saja, aku akan memberimu waktu untuk menjelaskan pada ayahmu. Aduh. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya saja kepalaku agak pusing karena terlalu lama duduk. Terima kasih, Kak Hanyu. Kalau begitu aku pergi dulu. Beraninya kamu merebut laki-laki dariku? Aku akan membuatmu menerima pembalasanku. Kak Yan, gawat Kak Yan. Ada apa? Cepat lihat ponselmu. Orang terkaya ex-presiden Jiang dan putri dari orang terkaya di Yuncheng, foto kencan mereka masuk ke halaman utama berita. Katanya kedua keluarga akan segera berbesan. Kak Yan, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Ternyata dia memang sudah punya pasangan pilihan keluarga. Orang terkaya ini terlihat sopan dari luar, ternyata dia hanyalah laki-laki brengsek. Sekarang seisi perusahaan sedang bergosip, kata mereka. Dia telah mencampakkanmu. Kami bahkan tidak pernah menjalin hubungan. Apa maksudnya mencampakkan? Hah? Belum pernah bersama? Sudahlah,
Minta semuanya kembali bekerja. Jangan bergosip lagi. Oh, Presiden Song, Presiden Long Chuan, yaitu Jiang Hanyu, Presiden Jiang memohon untuk bertemu. Long Chuan CEO Jiang Hanyu, Presiden Jiang meminta untuk bertemu. Tidak mau. Baik. Hei, Presiden Jiang, bos kami tidak ingin bertemu Anda. Anda tidak bisa memaksa masuk, kan? Sudahlah, kamu keluar saja dulu. Baik. Kak, kenapa kamu tidak mau menemuiku? Kamu sudah dijodohkan dengan orang terkaya di Yuncheng, jadi jangan datang lagi ke perusahaanku. Apa Kak merasa cemburu? Kita bukan sepasang kekasih, kenapa aku harus cemburu? Asalkan Kak bersedia, kita bisa menjadi sepasang kekasih kapan saja. Lebih baik kamu temui tunanganmu saja. Kak, berita itu palsu. Meskipun pertunangan itu nyata, tapi aku sudah menolaknya. Omong kosong. Kalian berdua terlihat sedang berpelukan. Itu hanya karena sudut pengambilan foto. Dia kebetulan hampir terjatuh, jadi aku hanya menahannya sebentar. Kalau memang itu palsu, lalu kenapa pihak media sampai menghebohkannya dalam pemberitaan mereka? Kak, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan mengkhianatimu. Ini hanya masalah waktu saja. Jiang Hanyu, hubungan kita ini bukan hubungan yang pantas dipublikasikan. Kamu tidak perlu menjaga kesetiaan untukku. Kak, jangan bicara begitu. Sejak awal sampai akhir, di dalam hatiku hanya ada kamu. Sebelum kamu membereskan urusan perjodohan itu, jangan mencari aku lagi. Kak. Jalan. Apa benar, Jiang Hanyu akan melakukannya, demi aku, untuk membatalkan pertunangannya dengan putri dari orang terkaya Yuncheng? Song Yan, sadarlah, kamu tidak boleh mempercayainya. Presiden Song, ada investor yang ingin menemui Anda. Bawa dia ke ruang tamu dulu. Aku akan segera ke sana. Baik. jadi kamu adalah Ratu Berita Song Yan? Benar saya. Boleh tahu siapa nama Anda? Aku adalah putri dari keluarga terkaya Yuncheng, Liu Yunyun. Ya ampun, dia putri orang terkaya. Apa dia mencari Kak Yan? Ada urusan apa Anda datang ke sini? Hanya penasaran, sang Ratu Berita yang legendaris, seperti apa sebenarnya sosoknya? Sekarang kamu sudah melihatnya. Ada hal lain? Presenter Song bekerja begitu keras. Pasti keluargamu tidak punya banyak uang, kan? Apa maksudmu? Berapa usiamu tahun ini, Presenter Song? 28. Tinggal 2 tahun lagi sebelum usiamu 30. Masih belum cari pacar juga. Ini urusan pribadiku, dan tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan aku memperkenalkan beberapa pria kepadamu, Presenter Song. Aku jamin, Nona Song akan hidup nyaman tanpa perlu khawatir soal harta seumur hidup. Tidak perlu. Kak Yan, Dengan kondisi sepertimu, bukannya segera mencari pria untuk dinikahi, masih punya nyali untuk jadi selingkuhan. Kak Yan adalah pelakor. orang kaya hanya akan menikah dengan sesama orang kaya. Nasib Kak Yan kali ini benar-benar buruk. Nona Liu, apa maksudmu? Kamu sudah tahu kalau Jiang Hanyu adalah tunanganku, tapi masih tak tahu malu ingin merebut posisiku. Song Yan, aku belum pernah melihat wanita tak tahu malu sepertimu. Aku pun baru tahu hari ini kalau dia sudah punya tunangan. Beraninya kamu bilang kalian tidak punya hubungan? Sebelum mengenalnya, kami hanya memiliki hubungan antara atasan dan bawahan. Tapi mulai sekarang, kami tidak punya hubungan apapun. Jiang Hanyu tidak bicara seperti itu. Apa yang dia katakan? Dia mengakuinya sendiri, katanya orang yang dia cintai adalah kamu, lalu mau ditaruh di mana muka aku sebagai tunangannya? Dia bilang orang yang dia cintai adalah aku. Itu urusan dia. Seharusnya kamu mencari dia. Wanita penggoda sepertimu, beraninya bicara seperti itu. Kalau bukan karenamu, dia pasti sudah jadi suamiku sekarang. Jiang Hanyu tidak menyukaimu. Pasti ada alasannya sendiri. Alasannya adalah, aku yang merupakan putri dari orang terkaya di Yuncheng, mana mungkin membiarkan seorang pelakor menginjak-injak kepalaku. Nona Liu, sebenarnya apa maumu? Pergi dari Long Chuan, dan jangan berhubungan lagi dengan Jiang Hanyu. Sebelum itu, berlututlah di hadapanku, dan minta maaf padaku.
Jangan keterlaluan. Kamu tidak mau berlutut ya? Kalau begitu aku akan menarik investasi. Sekalian menyebarkan kabar bahwa sang ratu berita sepertimu adalah seorang pelakor. Menurutmu apakah perusahaanmu akan tetap bertahan? Kamu mengancamku? Untuk tokoh publik sepertimu, begitu reputasimu hancur, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Nona Liu, dengan melakukan hal ini, Jiang Hanyu juga tidak akan menyukaimu. Kalau bukan karena kamu, dia pasti sudah lama menyukaiku. Orang kecil seperti kamu yang tidak punya latar belakang, apa hakmu untuk melawanku? Aku memang tidak punya hak, tapi aku tidak akan merendahkan diri sampai harus berlutut pada orang sepertimu. Ini bukan pilihanmu. Buat dia berlutut padaku. Song Yan, namamu akan kuhapus dari dunia jurnalisme dan stasiun televisimu. Akan aku akuisisi seluruhnya. Sebanyak apapun yang kamu lakukan, Jiang Hanyu tetap tidak akan melirikmu sedikit pun. Masih berani membangkang? Singkirkan keangkuhanmu itu. Berhenti! Kak, Dasar bodoh. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk jangan datang? kalau aku tidak datang, apakah aku harus membiarkanmu dihina oleh orang lain? Kak, jangan mendorongku menjauh lagi. Kak Hanyu, bagaimana bisa kamu kesini? Jadi ini yang kamu katakan tentang memberimu waktu untuk menjelaskan semuanya. Kak Hanyu, dengarkan penjelasanku. Wanita ini terlalu sombong. Itu sebabnya aku bertindak seperti itu. Aku lebih mengenal sifatnya daripada dirimu, sedangkan kamu pasti sudah berniat buruk sejak awal. Kamu salah paham. Aku tidak melukainya. Lalu kenapa pakaiannya bisa basah? Kamu menyuruhnya berlutut di lantai? Liu Yunyun? Berani sekali kamu. Orang yang memiliki pertunangan denganmu jelas-jelas adalah aku. Kenapa kamu malah memihak padanya? Kehidupan orang terkaya Long Chuan sepertiku tidak bisa diatur oleh orang lain. Pertunangan semacam itu hanyalah keinginan sepihak dari generasi tua. Aku tidak peduli. Sudah jelas wanita inilah yang menjadi orang ketiga. Tidak ada orang ketiga di antara aku dan dia. Justru kamulah yang bertindak sewenang-wenang dengan mengandalkan statusmu. Kak Hanyu, aku hanya terlalu mencintaimu. Jangan membenciku. Jangan buat aku jijik dengan perasaanmu. Dengar baik-baik, bagi siapapun yang berani menyentuh wanitaku, akan kubuat kamu membayar harganya. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Akibat dari membatalkan janji ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga Jiang. Belum ada orang yang berani merendahkan keluarga Jiang. Aku beritahu kamu, melalui kesempatan ini, keluarga Jiang dan keluarga Liu resmi putus hubungan. Kak Hanyu jangan. Tak disangka dalam seumur hidup ini, akhirnya aku bisa melihat dua orang terkaya di dunia ini berselisih. Sepertinya cinta Presiden Jiang kepada Kak Yan sungguh sangat tulus dan luar biasa. Jiang Hanyu, ini bukan masalah kecil. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Kak, jangan khawatir. Jika orang-orang dari keluarga Liu semuanya tidak berguna seperti itu, lebih baik kita akhiri hubungan ini saja. Kamu lebih memilih wanita penyiar berita yang sudah tua itu dan berani mencampakkan putri orang terkaya di Yuncheng? Apa kualifikasimu untuk dibandingkan dengannya? Di dalam hatiku, kamu dan dia bagaikan bumi dan langit. Apa dia bisa membantumu memperkuat posisi keluarga Jiang? Apa dia bisa membantumu untuk mendominasi di dunia bisnis? Kak Hanyu, sadarlah sedikit. Aku mencintainya, dan itu tidak ada hubungannya dengan harta atau keuntungan. Berhentilah bersikap keras kepala. Jika kamu menikah denganku, manfaat yang bisa kamu bawa ke keluarga Jiang pastinya sangat tak ternilai harganya. Jiang Hanyu, perkataannya benar. Sebaiknya kamu pertimbangkan lagi. Kak, kamu tidak percaya padaku. Aku hanya takut kamu akan menyesal di kemudian hari. Di dalam kamus Jiang Hanyu, tidak ada yang namanya kata menyesal. Ingin membatalkan pertunangan antara dua keluarga kita, itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kecuali, jika kamu ingin, keluarga Jiang hancur total dan reputasinya hilang. Di dunia ini, tidak ada satupun yang seorang Jiang Hanyu tidak bisa lakukan. Song Yan, kamu wanita licik dan tua, berani sekali kamu menggoda Kak Hanyu. Aku ingin kamu. Cukup, sebelumnya aku mendiamkanmu karena menghargai ayahmu. Tapi sekarang, aku tidak akan memberikan muka lagi padamu. Pengawal. Cepat kemari. Saya di sini, Tuan. Pegang dia. Siap. Jiang Hanyu, aku ini dari keluarga orang terkaya di kota Yun. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Itu bagus. Gunakan kesempatan ini agar keluarga Jiang dan keluarga Liu benar-benar bermusuhan. Kak, apa yang dia lakukan padamu tadi? Balaslah semuanya sekarang. Jiang Hanyu, bukankah ini keterlaluan? Masalah ini berawal dariku. Aku tidak akan membiarkanmu dihina orang lain.
Jika kamu tidak ingin mengotori tanganmu, biar pengawal yang melakukannya untukmu. Kak Yan, jangan biarkan dirimu ditindas begitu saja. Benar, Kak Yan. Apa yang ditakutkan jika ada orang terkaya yang mendukungmu? Kak Yan, jangan jadi orang yang terlalu baik hati. Dia tadi sangat merendahkanku, aku memang harus bertindak sendiri. Songyan, kalau kamu berani memukulku, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Tadi, bukankah kamu sangat angkuh? Kenapa sekarang jadi ketakutan? Wanita kejam, memangnya siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Buang jauh-jauh sifat nona besar milikmu itu. Semuanya cukup sampai di sini. Memukulmu hanya akan membuat tanganku kotor. Karena berani memukulku, aku akan melapor pada ayah, agar ayah bisa membuat perhitungan dengan kalian semua. Ayah, ada orang yang memukulku. Cepat datang selamatkan aku. Siapa yang berani menyentuh putri orang terkaya di kota Yun ini? Siapa yang berani menyentuh putri orang terkaya di Yuncheng? Ayah, dia pelakunya. Tuan Liu, semua ini perbuatanku. Hadapi saja aku. Ayah, ada apa denganmu? Cepat beri dia perhitungan. Kenapa ada orang yang terlihat sangat mirip dengan King Mei milikku? Jangan-jangan. Nak, siapa ibumu? Nama ibu saya adalah Song King Mei. Benar-benar dia? Tuan Liu, ada apa? Lalu di mana dia? Di mana dia sekarang? Ibu saya sudah tiada. Lalu di mana ayahmu? Saya tidak punya ayah. Saat ibu tiada, beliau mengirim saya ke panti asuhan. Tuan Liu, memangnya ada apa? Tentu saja untuk menghadapimu. Yatim piatu adalah target yang paling mudah. Ayah, cepat buat perhitungan dengannya. Tuan Liu, mengapa kamu mencabut rambutku? Ibumu adalah cinta pertamaku. Kami berdua karena alasan keluarga saat itu, akhirnya tidak bisa bersama. Apa hubungannya dengan rambutku? Aku sungguh minta maaf, karena aku curiga kamu adalah putri kandungku. Putri kandung? Benar sekali, pikirku. Qing Mei waktu itu setelah putus denganku, diam-diam melahirkanmu. Pak, kalian sudah putus, dia pasti melahirkannya dengan pria lain. Benar juga nak, siapa namamu? Namaku Song Yan. Song Yan? Bagus. Sama indahnya dengan nama ibumu. Jika Song Yan memang benar putri papa, mana mungkin dia masih menginginkan anak angkat sepertiku ini. Calon suamiku sudah hilang. Mungkinkah papa juga akan direbut oleh Song Yan? Pa, katanya papa datang untuk mendukungku. Apa yang sedang papa lakukan ini? Apa papa akan diam saja melihat mereka menghinaku? Nona, mengapa kamu menghina putriku? Song Yan, sama sekali tidak menghina putri Anda. Justru putri Anda yang terus-terusan menghina Song Yan. Sudah kuduga, gadis kecil seperti Song Yan tidak terlihat seperti orang yang suka menghina orang lain. Jadi kamu adalah orang terkaya di Longchuan, Jiang Hanyu? Benar sekali. Karena Anda ada di sini, saya akan jelaskan semuanya. Saya tidak akan pernah menikahi putri Anda. Orang yang saya cintai adalah Song Yan. Tidak boleh. Pernikahan ini harus tetap terjadi. Pa, tolong bela aku. Pertunangan ini dibuat antara aku dan kakekmu. Banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Membatalkan pertunangan ini akan menjadi malapetaka bagi kedua keluarga kita. Saya, keluarga Jiang, siap menanggung segala konsekuensinya. Aku tidak mau, Pa. Aku mencintainya. Aku hanya ingin menikah dengannya. Kamu sudah lihat sendiri. Demi putriku ini, pembatalan pertunangan, aku pastinya tidak akan pernah setuju. Mengenai masalah ini, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik lagi. Pa, kenapa papa pergi begitu saja? Sampai hasil tes DNA nanti keluar, semua urusan ini akan ditunda dulu. Song Yan, tunggu pembalasanku. Kak, maafkan aku karena telah membuatmu merasa menderita. Dia bilang ingin pulang ke rumah untuk memberi penjelasan pada ibunya. Tidak kusangka dia akan datang mencarimu. Aku sudah terlambat datang. Tidak, kamu sudah melindungiku. Tidak disangka ibumu dan Tuan Liu pernah punya masa lalu seperti itu. Menurutmu, apa benar Tuan Liu adalah ayahku? Terlepas benar atau tidak, itu tidak akan mengubah hubungan kita. Lalu bagaimana jika dia memang benar? Telah menelantarkan ibuku dulu, dan sekarang malah mengadopsi Liu Yunyun? Aku tidak sudi mengakuinya. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Lagi pula stasiun televisi, sudah kubeli seluruhnya.
Dan juga sudah kusuruh mereka untuk mengalihkannya atas namamu. Maksudmu, stasiun televisi? Itu milikku? Iya. Lagi pula ada dukungan grup Long Chuan. Dengan menjadikan grup Long Chuan sebagai pelindungmu, apapun sumber daya yang kau inginkan bisa kau dapatkan. Jiang Hanyu, kamu ini benar-benar suka menghamburkan uang. Kalau menghamburkannya untukmu, aku sangat rela melakukannya. Sekarang kamu terlihat seperti anjing kecil yang setia. Tentu saja anjing kecil milik Kak. Guk. Guguk. Sudah puas mainnya. Sekarang giliranku. Hei, tidak boleh menciumku. Kenapa? Karena kita saat ini bukanlah sepasang kekasih. Lalu aku harus bagaimana? Agar kau menerimaku? Tunggulah sampai kamu membatalkan pertunanganmu dengan keluarga Liu. Ada apa? Halo Nona Besar, saya kesini untuk menyerahkan dokumen kepada Direktur Liu. Dokumen apa itu? Itu adalah sesuatu yang diminta oleh Direktur Liu tempo hari kepada lembaga terkait untuk membuat laporan tes DNA dan hasilnya sudah keluar. Berikan saja padaku, biar aku yang mengantarkannya ke sana. Terima kasih Nona Besar. Pergilah. Ternyata, Song Yan benar-benar putri kandung ayah. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka saling mengenali. Song Yan, kamu sendiri yang memancing kemarahanku. Apa yang mau kamu lakukan? Bukankah sudah sangat jelas? Seseorang menyuruhku untuk membawamu pergi. Siapa orangnya? Mana mungkin aku mengatakannya? Berapa yang mereka berikan padamu? Aku akan memberikan 5 kali lipat. Aku sudah sering mendengar kata-kata seperti itu, tapi sayangnya, kami bukan orang serakah. Jangan mendekat, jika mendekat lagi, aku akan lapor polisi. Berani-beraninya melapor polisi? Saudara-saudara, maju. Jiang Hanyu, tolong. Kamu sudah bangun. Liu Yunyun, apa yang kamu lakukan? Tentu saja ingin membakarmu. Hanya karena seorang pria. Kamu ingin menghabisiku? Hanya karena seorang pria? Song Yan, kamu sepertinya tidak tahu bahwa apa yang kamu rebut dari tanganku ternyata adalah hal yang sangat berharga. Apa maksudmu? Karena kamulah aku kehilangan suamiku, dan sekarang satu-satunya kasih sayang ayah yang kupunya pun akan segera hilang. Maksudmu adalah? Kamu masih belum tahu? Kamulah putri kandung ayahku yang sebenarnya. Tenanglah sebentar, aku tidak akan merebutnya darimu. Kamu, tetaplah nona muda kedua, milik keluarga Liu. Kamu memang tidak akan merebutnya, tapi sulit jika orang lain yang terus memaksanya. Lagi pula setelah memiliki putri kandung, siapa yang akan memedulikan seorang anak angkat sepertiku? Ternyata Liu Yunyun adalah anak angkat. Hubungan kalian sudah terjalin lama, itu tidak akan berubah hanya karena kehadiranku. Di hadapan darah kandung, kasih sayang bukanlah apa-apa. Liu Yunyun, asalkan kamu melepaskanku, aku bisa membuat pernyataan bahwa aku sama sekali tidak akan mengakui keluarga Liu. Tapi keberadaanmu adalah tantangan bagiku. Hanya dengan melenyapkanmu, semua masalah ini baru bisa selesai. Apa kamu tidak takut orang lain mengetahuinya? Orang terkaya di Yuncheng bisa menutupi segalanya. Bahkan jika ketahuan sekalipun, memang apa masalahnya? Tapi, dengan melakukan ini, kamu tidak akan mengubah apapun. Saat kamu tidak ada, Kak Hanyu tentu saja akan kembali mencintaiku, dan ayah juga hanya akan memiliki aku sebagai putri satu-satunya. Asalkan kamu tiada, cinta dan kasih sayang untukku baru bisa menjadi sempurna. Song Yan, pergilah ke neraka. Kak Hanyu dan posisi putri sulung orang terkaya itu hanya boleh menjadi milikku. Kak. Tangkap dia. Baik. Kak. Jiang Hanyu, jangan kesini, bahaya. Aku tidak takut. CEO, tidak boleh ke sana. Itu sangat berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan Kak dalam bahaya. Kalau harus tiada, biarlah kita bersama. CEO sudah masuk ke dalam. Cepat padamkan apinya.
Bagaimana kamu tahu aku dalam kesulitan? Telepon tersambung tapi tidak ada suara. Aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Aku memeriksa seluruh kamera pengawas di perusahaanmu dan menemukan mobil yang membawamu. Jiang Hanyu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini salahku. Salahku karena tidak menyelesaikan urusan pertunangan itu dengan cepat, sehingga membuatmu dalam bahaya. Sekarang, aku akan menyeret orang yang mencelakaimu ke pengadilan. Kak Hanyu. Kak Hanyu, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya membawa pergi Songyan. Sudah terlambat untuk minta maaf sekarang. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu dan membayar harganya. Songyan tidak terluka. Aku tidak menyebabkan kerugian apapun. Anda tidak bisa menghukum saya. Seharusnya kamu bahkan tidak pernah punya niat untuk mencelakai orang lain. Ternyata kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Aku benar-benar salah. Aku tidak seharusnya cemburu pada Songyan. Dan aku tidak seharusnya menyakitinya. Aku mohon lepaskanlah aku. Jika ingin bertobat, bertobatlah di penjara. Jiang Hanyu, aku ini putri sulung orang terkaya di kota Yun, keluarga Jiang. Anda tidak boleh melakukan ini. Sayangnya di sini adalah Long Chuan. Di sini, biarpun aku membiarkanmu membusuk di penjara, tidak akan ada yang berani protes. Bermusuhan dengan keluarga Liu, cepat atau lambat Anda akan menyesal. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri, lelaki macam apa aku ini? Aku Jiang Hanyu, mana mungkin takut pada keluarga Liu kecil seperti itu? Atas dasar apa si Songyan itu? Seharusnya tadi langsung aku habisi saja dia. Kamu seharusnya bersyukur karena tidak melakukannya. Jika tidak, akan kubuat hidupmu berakhir dengan mengenaskan. Lantas kenapa kalau Anda orang terkaya di Long Chuan? Jika berani menyentuhku, apa Anda ingin seluruh keluarga Jiang hancur lebur seketika? Demi dia, apa masalahnya jika harus melawan seluruh dunia? Jiang Hanyu benar-benar mencintaiku. Kamu benar-benar bodoh dan naif. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Dan kamu juga tidak akan tenang, Songyan. Begitukah? Aku justru ingin dengar apa kata orang terkaya kota Yun. Putri tak berguna. Anak durhaka. Ayah, Benar-benar anak durhaka kamu. ayah, apa yang ayah lakukan? Ini Songyan dan Jiang Hanyu yang menindasku. Ayah harus membalaskan dendamku. Tidak aku sangka ternyata kamu begitu berhati kejam. Beraninya kamu menyakiti putri kandungku. Ayah, ayah sudah tahu? Jika asistenku tidak segera memberitahuku, apakah kamu berencana untuk membohongiku seumur hidup? Apa kamu berencana memberiku lagi laporan tes yang palsu? Ayah, aku tahu aku salah. Aku telah bersalah pada King Mei. Sekarang, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Ayah, aku adalah orang yang ayah bawa dari panti asuhan. Ayah yang membesarkanku. Ayah tidak boleh membuangku. Memeliharamu masih lebih buruk daripada memelihara seekor anjing. Dasar manusia tak tahu budi yang hanya bisa mencelakai orang. Ini semua gara-gara Songyan. Aku sudah tahu ini semua karena dia. Masih berani kamu menyalahkan orang lain? Jika bukan karena dia, mana mungkin ayah tidak menginginkanku lagi. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini. Ini semua karena kalian yang memaksaku. Aku ini sungguh tidak berguna. Bisa-bisanya membesarkan makhluk seperti kamu. Orang seperti ini tidak akan pernah bertobat seumur hidupnya. Tuan Liu, tolong serahkan orang ini padaku untuk diatasi. Silakan saja. Asisten khusus Liu, masukkan orang ini ke dalam penjara. Jangan biarkan dia keluar seumur hidupnya. Baik. Bawa dia. Ayah, selamatkan aku, ayah. Aku benci kalian semua. Yanyan, maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku? Bisakah Anda memaafkan saya? Bagaimana Anda bisa menemukan tempat ini? Itu aku. Setelah tahu Anda tertimpa masalah, aku langsung memberitahu Tuan Liu. Maafkan saya, Yanyan. Semua ini gara-gara saya. Hingga membuat Anda terluka. Anda tidak perlu merasa terlalu bersalah. Liu Yunyun sanggup melakukan hal semacam ini. Itu hanya membuktikan bahwa begitulah sifat aslinya. Yanyan, setelah berpisah dengan ibumu dulu, aku tidak pernah lagi mencari wanita lain. Aku fokus membangun bisnis. Mengadopsi Liu Yunyun pun, itu karena wajahnya sedikit mirip dengan ibumu. Tapi aku tidak menyangka, ternyata aku malah mengadopsi orang jahat. Untung saja tidak terjadi hal buruk yang fatal. Lagi pula, Anda sudah memutus hubungan dengannya. Anda tidak perlu terlalu bersalah. Yanyan, aku benar-benar tidak tahu kalau waktu itu ibumu sudah mengandung. Andai aku mengetahuinya, aku sama sekali tidak akan membiarkannya pergi dariku. Semuanya sudah berlalu. Yanyan, aku juga tidak tahu. Apakah di hidupku ini masih ada kesempatan untuk mendengarmu memanggilku ayah? Aku juga hanya memiliki satu keluarga tersisa ini. Ayah. Putriku sayang. Kak,
Sepertinya ini sudah menjadi takdir yang ditentukan langit. Paman Liu, jika calon tunanganku adalah Yanyan, aku bersedia melakukan perjodohan ini sekarang juga. Bagus sekali, putriku sayang. Siapa juga yang setuju menikah denganmu? Jiang Hanyu. Kita bahkan bukan sepasang kekasih. Kak, sudah begitu lama kamu memanfaatkanku. Sudah saatnya kamu memberiku status resmi. Kalau begitu, aku akan dengan sangat terpaksa menjadikanmu pacarku. Tapi, aku akan melihat bagaimana kelakuanmu dulu. Keluarga Jiang dan keluarga Liu punya ikatan janji nikah. Kak, kamu tidak akan bisa kabur.